Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Oke, Iya. Bapak Sadikin, Kepala Sekolah SDN 2 Batu Licin ya Pak ya? Ya. Oke, di Kabupaten Tanah Bumbu. Baik Bapak, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya bertamu ke sekolahan Bapak Ya. dalam rangka pendidikan guru penggerak Pak. Oke, dalam rangka pendidikan guru penggerak yang mana saya adalah selaku calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Tanah Bumbu. Baik Bapak, kegiatan hari ini saya akan melaksanakan menyelesaikan tugas yang namanya demonstrasi kontekstual modul 2.3 Pak, terkait dengan dilema etika Pak. Baik, ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya ajukan terkait dengan materi pada modul 2.3 ini Pak. Baik Bapak, di sekolahan Bapak tentunya Bapak pasti mempunyai beberapa masalah ya Pak ya, baik terkait siswa maupun dengan guru maupun dengan lingkungan sekitar. Baik, tentunya setiap sekolah atau instansi pasti memiliki masalah. Nah, di sini kita akan mengerucutkan kaitannya dengan dilema etika Pak. Baik, bagaimana Pak Bapak mengidentifikasi kasus terkait dengan dilema etika itu Pak? Ya, kita tahu dulu ya, pertama dulu yang harus kita pelajari itu apa sih dilemanya, apa sih dilema etika itu. Nah, kan baru kita nanti mencarikan jalan keluarnya, mengidentifikasi apa permasalahannya sehingga timbul dilema etika tadi. Nah, nah kalau dilema etika ini tadi yang berkaitan dengan yang sudah tuh biasanya dalam hal-hal kegiatan di sekolah itu biasanya ada permasalahan tapi benar sama benar tadi. Nah, etika tadi. Jadi benar sama benar ya Pak ya. Tapi menimbulkan masalah. Nah, padahal benar sama benar ya Pak ya. Betul. Nah, kayak apa caranya kita menukan? Nah, kalau ini kan ada dua penglah etika nih. Ada etika, ada apa? Dilema etika, ada dilema moral. Nah, kalau etika tadi kan istilahnya benar sama benar. Kalau etika moral itu salah dengan benar. Betul. Nah, jadi kita mudah kalau yang salah dengan benar. Kalau yang sama-sama benar ini, nah kita cari jalan keluarnya kayak apa bagaimana supaya permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Misalnya, kalau misalnya antara misalnya tuh acara di sekolah, misalnya contoh lah kita hendak kenaikan kelas. Nah, betul. Nah ini sering terjadi ini dilema etika. Betul. Nah, misalnya kita ada siswa kita yang nilainya di bawah. Nah, tapi dengan adanya pengaruh-pengaruh dari guru lain dan lain sebagainya, nah disitulah timbul permasalahan sama-sama benar tadi. Nah, kita di sini sebetulnya mudah saja menukannya. Istilahnya tuh mengidentifikasinya. Kalau itu bagaimana hasil akhirnya nanti. Nah, menimbulkan masalah apakah ada? Kalau umpamanya kita istilahnya anggaplah siswa tadi yang kurang mampu. Nah, kurang mampu karena semua siswa itu kan beda-beda. Nah, ada yang mampu di matematika tapi kadang mampu yang di lain. Ada yang mampu di lain, umpamanya di olahraga dia menonjol tapi di pengetahuan yang lain dia kurang. Nah, di situ nanti kalau ini menimbulkan masalah, ya kita bicarakan cari jalan tengah yang terbaiknya. Nah, demi apa kompetensi peserta didik ya Pak ya. Apa yang harus kita ambil nanti. Nah, itu jadi perlu kita identifikasinya dulu. Betul. Nah, baik. Mungkin itu ya. Terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengambil keputusan terkait dilema etika tersebut Pak? Nah,
dalam hal rapat tadi ya yang berkaitan dengan kenaikan kelas tadi itu ada 3 yang harus kita cermati Nggih, apa dalam saja mengambil itu, Pak? keputusan. Yang pertama biasanya hasil daripada akhirnya tuh kayak apa. Nah, yang kedua hasil berbasis peraturan. Nggih. Yang ketiga berbasis asas peduli. Nah, bisa kita misalnya satu persatu dulu. Nggih. Hasil akhirnya kayak apa? Pamannya ini kalau kita anak yang yang kurang tadi mau kita naikkan, kalau dinaikkan ini berpengaruh ke di hasil akhir nantinya. Betul, betul. Nah, mampu kadainya kalau kita naikkan. Betul, betul. Nah, kemudian yang kedua peraturan, melanggar peraturan apa kada? Betul. Nah, kemudian yang ketiga berbasis kepedulian. Nah, kita nih memang peduli, kasihan pamannya anak nih kada naik. Nah, setelah kita peduli ini, bisa nggak kita membina nanti kepada yang bersangkutan ini supaya hasil akhirnya itu lebih baik. Seumpama nanti naik ya Pak ya. Naik. Nah, jadi itu. Jadi yang pertama dulu kita seharusnya terbalik Bang lah. Yang pertama ternyata dulu peraturan dulu. Peraturan dulu. Nah, bila nilai rendah itu jelas kada boleh naik. Betul. Nah, kalau sesuai peraturan misalnya kurang nih. Nggih. Nah, namun dia ada kelebihan di lain-lain. Betul. Nah, yang kedua seharusnya tadi kepedulian dulu. Peduli. Nah, Betul. karena dia ada mempunyai kelebihan, umpamanya dia rajin, umpamanya kan kelebihan di lain ada, umpamanya kada pernah melanggar nih. Anaknya patuh aja. Patuh aja. Nah, jadi kita peduli aja. Oh, ini mungkin. Nah, kemudian baru kita menuju ke jalan akhirnya. Hasil akhirnya. Nah, misalnya kita naikkan, kita harus siap-siap membina anak ini supaya dia berhasil di akhirnya nanti. Betul, betul, nah, betul. itu kan. Baik. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan atau langkah-langkahnya Pak ketika mengalami dilema etika itu Pak? Nah, karena itu tadi kan ada 3 hal yang harus kita ibaratnya tuh yang terjadi tadi. Setelah tadi kan sudah kita jelaskan bahwa berbasis peraturan, yang kedua berbasis kepedulian, yang ketiga hasil akhirnya. Nah, kemudian apa tadi yang harus kita anukan? Oke. Apa tadi hal-hal? Langkah-langkah apa? Langkah-langkah. Nah, kita dulu langkah pertama dulu kita kumpulkan dewan guru. Rapat dulu. Rapat dulu dewan guru. Nah, kemudian minta pendapat. Termasuk guru, termasuk wali kelas, guru bidang, dan semua guru mengambil keputusan. Betul, nah, betul. jadi itu. Kemudian yang kedua, kita panggil lagi orang tua yang bersangkutan. Betul, orang tua. Nah, supaya ini sama-sama kita menjaga. Kalau menurut peraturan dia ini kada naik, karena kami ini peduli. Nah, kemudian kita naikkan, tapi pian berjanji istilahnya tuh dengan orang tua murid ini. Nah, supaya kita sama-sama membina supaya hasil akhirnya nanti baik. Nah, sama-sama lah. Nah, kayak gitu pendapat kita. Berarti bahasa kerennya ini naik bersyarat ya Pak ya? Ya, naik. Betul, nah, betul. naik ada persyaratannya. Iya. Baik, Bapak, pertanyaan keempat Pak, terkait dengan dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Hal-hal apa Pak yang Bapak anggap efektif ketika menyelesaikan masalah terkait dengan dilema etika Pak? Nah, kalau dilema etika ya biasanya ini terkait kalau yang efektif itu kalau ada permasalahan dewan guru. Nah, kita coba dulu kita panggil orangnya ke hadapan kita. Berarti komunikasi secara internal ya Pak internal ya? dulu. Nah, setelah itu apa sih permasalahan dia sehingga menimbulkan dilema etika ini. Nah, kita cari dulu, ya Pak ya? Identifikasi dulu betul. apa, siapa tahu bisa aja kita kada melibatkan orang lain. Betul. Nah, jadi kayak itu langkah efektifnya itu hubungan kita panggil itu hubungan individu ya. Individu. Betul. Nah, individunya dulu kita cari permasalahannya, kita cari apa penyebabnya, latar belakangnya. Betul. Nah, itu. Betul. Kemudian Bapak pastinya ketika menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema etika, Bapak pasti mengalami atau melewati tantangan Pak. Nah,
apa tantangan Bapak ketika menghadapi dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ini, Pak? Nah, itu biasanya dihadapi oleh seorang kepala sekolah itu tantangannya, misalnya yang melanggar ini lebih tua daripada kita. Itu tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan terbesar itu, Pak. Tantangan terbesarnya. Nah, kalau yang lebih muda daripada kita itu kita mudah. Nah, kalau yang lebih tua ini kita serba salah, dikarasi salah, bisa salah, Nggak enak, enggak ya, enak. Pak, ya. Nah, dilemahi, ibaratnya menimbulkan masalah yang lebih besar. Nah, itu yang tantangan yang lebih yang saya anggap tantangan lebih yang besar. paling menyolok itu ya, Pak, ya. Iya. Betul. Dan lain yang seterusnya itu yang lebih lama daripada kita bekerja di sekolah sini, senior, ya. lebih senior dari kita dan lebih lama bekerja di sini. Nah, dia menganggap bahwa dia itu yang lebih apa namanya, nah ya harus dihormati. Oh, betul. Baik. Itu adalah dilema terberat seorang kepala sekolah. Iya. Baik, Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, Bapak, ketika menghadapi sebuah dilema etika itu, Pak, Bapak punya jadwal tidak, atau bagaimana rentan waktunya ketika mendapatkan suatu permasalahan? Apakah Bapak menjadwalkan dengan jadwal tertentu terkait dengan permasalahan tersebut, Pak? Kalau di sini kita nggak pernah menjadwalkan secara situasi aja. Situasional, Ya, ya, Pak, ya? situasional. Kalau bisa secepatnya gitu, Pak. Secepatnya kita selesaikan. Oke. Apabila kita menemukan masalah hari ini, kalau bisa diselesaikan hari ini, nah harus diselesaikan hari ini. Oke. Jadi kalau masalah etika ini tidak ada rentan waktu. Baik. Jadi lebih cepat, lebih baik supaya tidak menimbulkan permasalahan yang lain Di lagi. belakangnya, ya, Nah, Pak, ya. itu. Betul. Baik, Bapak, pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Bapak memiliki seseorang atau idola atau panutan ketika Bapak mengambil sebuah keputusan terkait dilema etika itu, Pak? Kalau pengambil keputusan itu biasanya ibaratnya tidak ada memiliki idola ya, tidak ada memiliki orang-orang tertentu, tapi kita sering bermusyawarah, baik itu dengan rekan-rekan di sekolah, kemudian dengan pengawas kita, nah kemudian yang lebih tinggi lagi dengan dinas pendidikan. Misalnya permasalahannya apa yang timbul di sini, dilema etikanya ini. Nah, kalau kita tidak bisa menyelesaikan secara sendiri, kemudian kita bawa ke istilahnya tuh minta pendapat dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan guru. Yang pertama dulu rekan guru di sekolah yang lebih senior, yang lebih tahu permasalahannya secara penyelesaiannya. Kemudian kalau kada bisa juga kita bawa rekan sejawat kita yang ada di wilayah kita. Kemudian kalau kada bisa lagi, kita bawa lagi dengan misalnya yang di atas lebih daripada itu. Melibatkan pengawas, ya, Pak, ya? Melibatkan pengawas, kemudian melibatkan dinas pendidikan. Nah itu. Baik. Baik. Jadi Bapak. kada ada istilah istilahnya tuh ada idolaan tertentu, ya, Pak, ya? Memang ada, Bang, terkadang kita minta pendapat dengan di rumah kah dulu. Nah, itu. Betul. Baik, Bapak. Pertanyaan terakhir, Pak. Pembelajaran apa yang Bapak bisa petik daripada permasalahan terkait penyelesaian dilema etika ini, Pak? Pengalaman berharga apa yang bisa Bapak petik, Pak? Nah, inilah pengalaman yang sangat baik bagi kita ya. Kalau kita menghadapi dilema etika ini, kita akan lebih dewasa, lebih lebih mudah dalam hal menyelesaikan suatu masalah. Karena kita sering menghadapi dilema-dilema ini tadi. Nah, dengan cara kita berdiskusi dengan sesama, baik itu rekan di sekolah, rekan di sesama kepala sekolah. Nah, jadi itu. Jadi pengalaman yang paling berharga itu memudahkan kita menghadapi tantangan sebetulnya dan menyelesaikannya dengan baik. Nah, itu. Menyelesaikan dengan kepala dingin. Iya, kepala dingin, ya, tidak ada istilah kekerasan dan tidak ada saling dirugikan. Nah, memang suatu keputusan itu biasanya pasti ada
yang dirugikan, nah pasti ada yang diuntungkan. Tapi kita usahakan sekecil mungkin kerugian itu yang akan ditimbulkan. Nah, jadi itulah keputusan yang bijak dari seorang kepala sekolah ya Pak ya. Iya. Memang seorang kepala sekolah itu dituntut memang untuk selalu untuk mengambil keputusan ya Pak ya. Iya. Makanya banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi dilema bagi seorang kepala sekolah. Pesan Bapak dengan terkait dengan dilema etika ini bagaimana Pak? Ya, pesan kita umpamanya kepada bubuhan-bubuhan yang kepada sampian-sampian berataan ya, kalau misalnya nanti kita jadi pimpinan ya, usahakanlah berdiskusi, banyak-banyaklah belajar. Nah, betul. Karena pengalaman berdiskusi itu lebih baik daripada yang lain-lainnya menurut kita. Nah, jadi sering-seringlah berdiskusi ya. Jangan sampai kita menutup diri, menganggap diri kita ini serba bisa. Lebih baik dari orang lain ya Pak ya. Betul. Karena banyak kelihatannya pimpinan-pimpinan itu mengutamakan egonya. Bahwa aku ini jadi pimpinan loh, tidak bisa dikritik, padahal itu sebetulnya salah. Itu. Baik, terima kasih Pak Sadikin. Ya, sama-sama. Atas waktunya, apa yang Bapak sampaikan sudah sangat lengkap, kemudian juga menginspirasi bagi saya sebagai seorang calon guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang saya dapatkan di sini kedepannya bisa saya pegang, kemudian bisa saya terapkan di kemudian hari Pak. Baik, terima kasih Pak Sadikin atas waktunya. Ya, sama. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kosasi selaku Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Batu Licin yang bersedia untuk saya gali terkait dengan materi tersebut. Baik Bapak, setiap kepala sekolah atau pemimpin di suatu instansi pasti memiliki beberapa masalah dan itu tidak bisa lepas daripada masalah. Nah, kemudian Bapak selaku petapuk pemimpin yang paling tinggi di sekolahan ini pastinya mengalami dilema etika ya Pak ya, dalam suatu permasalahan. Nah, disinilah saya akan menggali terkait apa yang dimaksud dengan dilema etika yang terjadi pada SDN 1 Batu Licin, khususnya terkait dengan baik itu siswa ataupun juga guru. Baik Bapak, pertanyaan pertama Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus dilema etika ini Pak? Baik, Pak Agung, untuk mengidentifikasi kasus dilema etika itu biasanya kita kan khususnya nih untuk kita ambil contoh dari guru-guru. Guru ini kan mempunyai karakter yang berbeda-beda, keadaan yang berbeda-beda, tetapi tujuannya mereka sama, harus mengajar di tempat sekolah kami, gitu. Betul, sekolah kami. Nah, ada mungkin dalam kegiatan itu ada permasalahan, misalnya ada permasalahan yang berhubungan dengan keaktifan hadir di sekolah. Kadang-kadang ya kita sebagai jadi kepala sekolah itu bisa juga ini ada bagaimana kita supaya sama-sama dari satu guru dengan guru yang lain itu tidak saling saling iri dan sebagainya. Betul. Karena mungkin ada di satu sisi memang ada kekurangan, tapi di sisi lain ada kelebihan. Jadi masing-masing guru itu punya kelebihan dan kekurangan. Betul. Nah, kita dilema etikanya itu kita mengambil sisi kekurangannya itu kita tutupi dengan sisi kelebihannya. Nah, jadi dengan model itu semua kita sampaikan. Misalnya ada salah satu guru misalnya sering agak terlambat, maka sisi lainnya ya kita sampaikan ya bagaimana
supaya jangan terlambat dengan kata-kata yang membantu guru itu supaya tidak merasa tersinggung, tidak merasa tertekan. Iya, Nah, jadi kita sama-sama kita ambil dengan cara ya bahasa gitu sehati lah itu. Nah, bagaimana Betul, sehati, karena kita ini tugas ini kan kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Nah, jadi etikanya itu yang pertama. Iya. Jadi lebih mengedepankan pada etika ya Pak ya, Iya, iya, iya. untuk komunikasi, Nah, etika komunikasi yang baik ya Pak ya. Iya. Betul betul. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak mengambil suatu keputusan terkait dilema etika itu Pak? Biasanya ini keputusan itu biasanya dulu yang pertama ya kita sama-sama bicara, bukan dipanggil bicara ya empat mata lah, bicara empat mata sambil santai mengenai masalah yang kita hadapi. Nah, sama-sama bagaimana itu menghadapi. Nah, setelah itu nanti bisa juga langsung ke kegiatan terbuka atau duduk bersama-sama di kantor. Bukan berarti rapat yang ini kan belum. Nah, jadi kita bagaimana, atau kita sama-sama bukan menjelikan salah satu, tapi kita minta masukan yang baik. Nah, jadi kita masukan bagaimana seharusnya kita yang guru-guru yang senior lah, paling tidak kan seumuran dengan kepala sekolah lah, atau lebih tua dari kepala sekolah yang itu ngambil apa namanya pendapat ya Pak. Pendapatnya. Baik Bapak. Kemudian Bapak yang ketiga, ketika Bapak menghadapi dilema etika tersebut Pak, bisa dirundutkan Pak langkah-langkah yang Bapak laksanakan, yang Bapak lakukan ketika menyelesaikan itu tadi Pak, langkah-langkah runtutnya Pak. Langkah-langkahnya diantaranya itu yang pertama kan kita sudah melihat dari seluruh guru atau pegawai kita di sekolah. Nah, dalam kegiatan sehari, dalam pelaksanaan kegiatan sehari, tugas sehari-harinya mungkin sudah kita lihat 1 minggu atau 1 minggu 1 bulan, bahkan beberapa kita akan melihat ini ada yang perlu diselesaikan. Nah, perlu diselesaikan bersama-sama untuk tidak menimbulkan kecemburuan sosial yang lainnya. Nah, jadi kita bersama-sama, tapi dari sisi lain juga yang kita sampaikan juga harus saling mengerti, mungkin keterlambatan atau ketidakhadiran itu ada sesuatu yang penyebabnya apa gitu ya Pak. Berarti dilaksanakan identifikasi dulu ya Pak ya. Identifikasi suatu masalah itu tadi Pak ya. Nah, atau memang kita sebagai tugas guru itu kan sudah kita ketahui masuknya dari jam 8 pagi dan pulang jam 1 siang gitu kan. Itu yang batas minimal, batas minimal. Kalau batas maksimalnya mungkin masuknya lebih awal lagi, jam 7.30 dan pulangnya ya lewat sedikit lah, jam 13.30 ya Pak. 13.30. Nah, itu. Baik. Nah, dalam kegiatan itu mungkin ada terlihat dan sebagainya tadi, jadi identifikasinya dan sudah masa kita sampaikan bersama-sama. Kita masuk ke ruang rapat. Biasanya rapatnya bukan saja cuma kita rapat-rapat yang khusus kegiatan di sekolah, tapi kita selipkan sebagian dari masalah ini. Nah, jadi kita selipkan dan bagaimana pendapat dan sebagainya, kita sampaikan pendapat. Paling tidak kan beberapa orang yang kita mengambil pendapat, dan tidak boleh menghakimi teman atau artinya kan memberikan masukan yang intinya tidak menjudge ya Pak ya. Gitu. Salah satu orang. Jadi masukannya itu untuk semua orang lah. Untuk membangun ya Pak ya. Ya, untuk semua orang. Nah, itu. Masukan membangun begitu ya Pak ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Hal-hal apa yang Bapak anggap efektif dalam dilema etika itu Pak? Hal-hal yang efektif ya salah satunya ya kita secara kekeluargaan, secara pribadi kita panggil, secara kekeluargaan kita sampaikan bahwa
untuk kemajuan sekolah itu anu menghilangkan dilema etika kita ya kan. Nggih. Nah, kita bersama-sama bagaimana kita memajukan sekolah itu supaya lebih baik dan menghilangkan apa yang permasalahan yang kita hadapi. Nah, itu Nggih, mungkin. jadi mengenali latar belakang ya Pak ya. Ya, ya. Nggih. Ya, baik Bapak, selanjutnya tentunya ketika menyelesaikan permasalahan terkait dengan dilema etika yang Bapak hadapi tersebut, pastinya tidak berjalan dengan mulus Pak. Pasti ada suatu hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi. Nah, bisa Bapak jelaskan tantangan apa yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan tersebut Pak? Beberapa hal tantangan yang dihadapi itu ya yang namanya kepala sekolah itu kan memang ada yang suka, ada yang tidak suka ya, ada yang tidak suka untuk sementara kan, karena kita mengambil keputusan itu tantangan untuk mengambil keputusan untuk kebaikan bersama. Nah, untuk kebaikan bersama walaupun mungkin ada yang rasa apa ya namanya, kalau kita mengambil keputusan ada yang kena dan gitu, maksudnya nggak ada yang kena. Tapi yang kena bagian itu bukan berarti mengenakan, cuma untuk memperbaiki supaya apa yang dihadapi kepala sekolah itu berbagilah dengan guru-guru, berbagi supaya sama-sama kita supaya tantangan itu tidak menjadi sebuah hambatan. Nah, ya tantangan tidak menjadi sebuah hambatan. Makanya kita ambillah keputusan yang terbaik dari yang terbaik ya. Betul. Keputusan yang baik dari keputusan terbaik untuk kebaikan kita bersama. Betul. Sekalipun kan memang ada yang ada yang kena bagiannya, bahasanya apa itu bahasanya? Kurang apa ya, ada yang kurang setuju gitu ya, Pak ya. Kurang setuju. Tapi akhirnya dengan itu tetap setuju semua karena untuk kebaikan bersama. Betul Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, ketika Bapak menyelesaikan suatu masalah terkait dengan dilema etika itu Pak, apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut Pak? Untuk jadwal tertentu tidak, tapi karena dilema etika ini kan kita tidak bisa menentukan. Hanya tidak bisa, suatu saat mungkin ada muncul, suatu saat ya tidak ada muncul. Nah, jadi jadwalnya tidak ditentukan, hanya kita menyelesaikan sesuai apa yang terjadi, dan itu bisa kita selesaikan. Nah, baik itu secara pribadi, baik itu secara musyawarah ataupun dibuka di di rapat, di acara rapat yang kira-kira tidak mencederai apa orang yang kita sampaikan. Betul. Baik. Kemudian Bapak, dalam menyelesaikan suatu permasalahan tadi Bapak, adakah Bapak memiliki seseorang ataupun idola yang biasanya membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan? Mengambil keputusan itu utamanya ya kita mengambilnya ya, kita paling tidak kan kita minta pendapat dari atasan kita. Ya, atasan kita itu yang pertama itu dari pengawas kita. Nanti ke pengawas kita masih kurang kita langsung ke dinas pendidikan yang membawahi tentang kita ya, misalnya kita ke Kasidikdes, ke Kabit, itu sudah terakhir. Jadi itu. Nah, kalau dari teman sejawat itu paling minta masukan aja, bukan pendapat, minta masukan. Nah, kalau pendapat itu kan berarti ya apa yang lebih harus kita laksanakan. Betul. Baik Bapak. Jadi Bapak melibatkan beberapa pihak ya Pak ya, untuk meminta bantuan ketika mengambil suatu keputusan ketika tidak bisa diselesaikan secara internal. Baik, Bapak, setelah menggali terkait dengan dilema etika ini Pak, setelah Bapak menerapkan dilema etika dan menyelesaikannya di sekolahan Bapak, pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak petik dari penyelesaian terkait dengan dilema etika?
eh, pembelajaran yang dapat dipetik dari penyelesaian etika itu adalah yang pertama ya untuk diri kita sendiri dulu. Nah, untuk diri kita sendiri, bagaimana kita mengambil sesuatu itu berusaha supaya hasilnya itu lebih baik. Nah, lebih baik walaupun dalam bahasa itu sakit kita menentukannya, tapi untuk kebaikan untuk selanjutnya. Nah, jadi pembelajaran yang diambilkan itu bahwa pelajaran bagi kepala sekolah bukan hanya sebagai pimpinan, dan juga sebagai Sahabat ya Pak. ya sahabat, dan juga bahkan juga sebagai bawahan. Nah, jadi semuanya bukan berarti kita sebagai kepala sekolah sebagai pimpinan secara administrasi, sebagai sahabat sesama guru atau pengajar yang ada di sekolah. Nah, mungkin itu. Baik. Jadi intinya Bapak tetap mengedepankan rasa kekeluargaan ya Pak ya. Itu pasti sudah itu. Baik. Yang diutamakan. Baik. Terima kasih Bapak atas penjelasannya, atas penyampaiannya terkait apa yang dimaksud dengan dilema etika dan apa-apa yang biasanya Bapak lakukan ketika mengalami atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Saya Agung Sutikno, calon guru penggerak angkatan 11, mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan tadi menjadi juga sumber ilmu bagi saya, yang bisa saya terapkan nantinya ketika nanti saya mendapat tugas yang sama dengan Bapak. Saya kira cukup Bapak percakapannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Agung, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan Ulun di sini sebagai calon guru penggerak dalam rangka kegiatan program guru penggerak untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 Bu. Dalam kegiatan ini yang akan kita bahas yaitu terkait dilema etika Bu. Tentunya pian Ibu sebagai kepala sekolah pasti memiliki dilema ketika menyelesaikan suatu permasalahan, baik itu dengan guru ataupun dengan siswa ataupun dengan orang tua siswa. Ada beberapa pertanyaan Bu yang ingin saya sampaikan atau ingin saya pertanyakan kepada Ibu dalam kaitannya penyelesaian permasalahan yang terkait dengan dilema etika Bu. Baik, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu mengidentifikasi suatu permasalahan yang berkaitan dengan dilema etika Bu? Baik, terima kasih Pak Agung. Saya sebagai pimpinan di sekolah ini atau kepala sekolah untuk mengidentifikasi kasus dilema etika. Saya lihat dulu itu kasusnya benar lawan benar, kemudian benar lawan salah. Nah, setelah itu baru kami bisa identifikasi selanjutnya. Untuk mengambil langkah selanjutnya Ibu ya. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya Ibu, ketika Ibu mengalami dilema etika Bu, bagaimana Ibu mengambil keputusan tersebut Bu? Untuk mengambil keputusan jika mengalami seperti itu Pak, ya dengan adil lah Pak, mengambil keputusan dengan adil bisa diterima oleh semua pihak. Oke. Kalau misalnya bersama guru, semua guru bisa menerima hasil keputusan itu. Tapi kalau bersama siswa bisa menerima dengan senang hati tanpa ada merasa dibeda-bedakan. Baik. Jadi rasa adil ya Bu ya, adil mengedepankan rasa adil, ketimuran Bu. Baik. Untuk yang selanjutnya Bu,
ketika menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan dilema etika, bisa dijabarkan atau diurutkan Bu, langkah-langkahnya biasanya Ibu apa yang dilakukan Bu? Nah, kalau langkah-langkahnya itu Pak, kita identifikasi dulu permasalahan. Nggih, identifikasi dulu. Nggih, kita identifikasi dulu permasalahan. Permasalahan itu sifatnya seperti apa? Nggih, supaya lebih jelas Bu ya. Nggih. Misalnya kita lihat apakah itu sifatnya individu, Nggih. kemudian apakah itu kelompok atau individu dengan kelompok. Baik, Nah, baik. kita lihat dulu. Nggih. Setelah itu nanti baru kita lakukan mungkin berbicara atau rapat. Nah, baru kita mengambil keputusan. Nggih. Baik. Yang selanjutnya Ibu, apakah ketika mengalami dilema etika, hal-hal apa Bu yang Ibu anggap efektif? Lebih efektif maksudnya Pak? Hal-hal apa yang Ibu anggap, hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam menyelesaikan problem dilema etika itu tadi Bu? Hal-hal yang efektif mungkin langkah-langkahnya maksudnya Pak lah. Nggih. Nah, hal-hal yang dianggap efektif itu termasuk mungkin tadi melalui rapat Pak. Nggih. Nah, menganalisis, melihat Latar permasalahannya. belakangnya lah. Nggih. Nggih, latar Kita belakang. lihat dulu permasalahannya seperti apa. Nggih. Apakah itu bisa diselesaikan saat itu juga lah. Dilihat kasus. Oh, ini permasalahan harus diselesaikan dalam jangka waktu lama melalui rapat dulu. Baru kita atau misalnya kita mengajak bicara Pak, kita ajak bicara yang orangnya. Nah, kalau misalnya guru, kita ajak bicara guru bagaimana kasusnya seperti apa, bisa nggak diselesaikan. Kalau enggak, apakah perlu kita melalui rapat baru kita ngambil keputusan. Berarti intinya mengenali latar belakang dulu ya Bu ya. Betul. Baik Ibu, yang selanjutnya tentu ketika Ibu mengalami dilema etika, mengambil keputusan itu pasti ada tantangannya Bu. Apa tantangan yang Ibu hadapi Bu? Nah, inilah tantangannya Pak. Rasanya banyak sih sebenarnya, tapi yang paling sulit itu kita diantara teman mungkin. Saya bersama-sama Bapak, mungkin saya mau memberi Bapak tidak boleh seperti ini, tapi saya tidak merasa nyaman, mungkin termasuk itu salah satunya. Kemudian misalnya terhadap siswa, melihat siapa siswanya, mungkin anak teman. Nah, mungkin seperti itu Pak, tantangan juga. Atau misalnya keluarga. Nah, atau misalnya melihat anak itu kasihan, anak ini kasihan, keadaannya seperti ini. Nah, terus bagaimana saya mengambil keputusan supaya adil bisa diterima itu. Jadi banyak sekali Bu ya tantangan yang dihadapi Bu. Karena memang di sekolahan itu berbagai macam tipe siswa, kemudian orang tuanya, latar belakang keluarganya, itu betul. Baik Ibu, apakah Ibu ketika menyelesaikan masalah tadi, Ibu punya jadwal tertentu atau bagaimana Bu? Tergantung kembali ke permasalahan Pak, kasus Pak. Nah, kalau kasusnya itu perlu diselesaikan harus melalui rapat, ya kita rapat dulu, berarti ada jadwalnya. Tapi kalau misalnya kasusnya itu tidak rumit, bisa diselesaikan saat itu juga, kita selesaikan saat itu. Tapi mungkin kalau permasalahan itu, kasus itu rumit, ini kasusnya seperti ini, kita harus memanggil orangnya dulu dia bicara. Atau misalnya nggak selesai permasalahan, harus melalui rapat. Setelah rapat juga nggak selesai, mungkin ada langkah selanjutnya, mungkin kita konfirmasi ke dinas pendidikan Nah, minta masukan seperti apa selanjutnya ini.
langkah terbaiknya ya Bu ya. Nggih, nggih. Baik. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Ibu, dalam menyelesaikan suatu masalah itu tadi Bu, terkait dengan dilema etika yang Ibu hadapi, adakah seseorang ataupun yang ibaratnya bahasanya idola yang biasanya membantu Ibu dalam memutuskan dilema etika itu Bu? Pasti ada Pak. Oke. Kita sebagai manusia pasti harus ada teman diajak bicara, atau misalnya oh masalah ini rumitnya seperti ini, mungkin siapa yang pantas. Anggaplah kita di sini di sekolah itu ada komite, oh ini komite, kita minta sama komite. Anggaplah komite itu sebagai idola atau apa di sekolah kita, tapi termasuk membantu Pak untuk menyelesaikan suatu kasus jika kasus itu tidak bisa kita selesaikan bersama-sama dengan guru, kepala sekolah, Nggih. mungkin nah komite bisa Pak. Nggih. Bahkan mungkin termasuk atasan kita. Pengawas Bu ya. Ya, Oh, pengawas nggih, lah nggih, gitu. pengawas Nggih. atau korwil nggih. Nggih. Betul. Korwil ada, Nggih. Jadi kasih kurikulum jadi ada. komite, kemudian bisa rekan sejawat, Nggih. kemudian bisa juga pengawas, Nggih. kemudian atasnya lagi ke Kabid SD ya Bu Nggih, ya. nggih. Betul Dinas Pendidikan. Kabid Distrik. Baik Ibu, terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ketika menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika ini Bu? Banyak sekali sih Pak. Di antaranya ulun bisa mengambil keputusan menyesuaikan dengan kasus. Nah, kedua, saya bisa belajar juga, oh seperti ini. Kedepannya bila ada sesuatu terjadi, langkah-langkah ini yang harus saya lakukan. Kemudian saya bisa lebih memperbaiki lagi, banyak belajar. Refleksi Bu ya. Refleksi Baik. dari kasus itu. Oh ini tadi saya tidak bisa selesaikan, cara ini saya salah tadi, langkah saya itu salah. Oh saya harus banyak belajar ke depannya bila ada kasus yang sama, apa yang harus saya lakukan. Mungkin seperti itu Baik. Pak. Jadi secara tidak langsung ketika menyelesaikan permasalahan terkait dilema etika itu bisa jadi bahan referensi untuk kedepannya Bu ya. Nggih, Insya bahan Allah. referensi untuk kedepannya ketika menghadapi kasus yang sama. Nggih, Seperti nggih, itu Bu nggih. Nggih. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Apa yang Ibu sampaikan tadi mudah-mudahan bisa saya gunakan ketika dalam kegiatan pembelajaran saya, kemudian kedepannya bisa sebagai ilmu tambahan buat saya dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama Pak. Selamat siang Bu. Selamat siang.